Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Gus Irfan Wasi _official. Siang ini di sela-sela kegiatan saya menyempatkan diri untuk live siang hari. Biasanya kan live malam hari. Siang hari ini Irfan Wasi ada sebuah tema yang jarang dibahas, yaitu bagaimana cara memperbanyak khodam malaikat di diri kita. Karena apa Irfan Wasi angkat tema ini? Akhir-akhir ini banyak konten-konten yang membahas tentang yaitu mendeteksi khodam, tapi tidak ditekankan khodam yang mana. Khawatirnya itu bukan khodam yang baik. Maka demi atas nama yaitu pengajaran pendidikan yang well educated, Irfan Wasi mencoba untuk memposisikan yang lebih pas, yaitu khodam yang paling aman, yaitu yang tidak mengganggu di dalam diri kita maupun perjalanan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, yang dilakukan oleh para anbiya, para nabi, wal mursalin, para rasul, dan para aulia il arifin, wali-wali Allah yang arif, yang bijaksana, dan para ulama ul amilin, ulama-ulama yang memang lurus, yaitu bagaimana memperbanyak khodam malaikat, yang khodam malaikat ini taat kepada Allah dan otomatis tidak merugikan di diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di konten Gus Irfan Wasi _official ini selalu ingin menghadirkan sesuatu yang beda dari yang ada, membaca sesuatu yang belum terbaca. Allamal insana malam ya'lam, yaitu bagaimana kita Allah mengajarkan manusia dari yang belum tahu menjadi tahu. Oleh karena itu Irfan Wasi mulai dengan bacaan-bacaan mantra. Mantra itu bahasa Arabnya ruqyah, yaitu peninggalan aulia, peninggalan para wali-wali Allah, aulia illah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin an-najmul thaqib sahibul hujjah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin khususan minal ulul azmi ajma'in wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina malaikat Jibril au Jobrolo, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Jobrolo Jorolo, wa ila hadrati sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jilani al-Baghdad, wa ila hadrati jami'il auliya al-arifin wal ulama al-amilin khususan Abdullah Asari Sunan Bejagung Lor Semaning Tuban, wa ila hadrati jaddina wa jaddatina wa usratina jami'an, wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa ila hadrati jami'i khudama'ina hadhil asma'il fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat, semua malaikat yang baik, malaikat telung lekso, telung kati, telung ewu, telung atus, telung puluh telu, malaikat kang bau rekso getihku, malaikat telung lekso, telung kati, telung ewu, telung atus, telung puluh telu kang bau rekso dagingku,
malaikat 3 leksa 3 kati 3.333 kang bau reksa. Balungku malaikat 3 leksa 3 kati 3.333 kang bau reksa. Ototku malaikat 3 leksa 3 kati 3.333 kang bau reksa. Sumsumku malaikat 3 leksa 3 kati 3.333 kang bau reksa. Sumsumku malaikat 3 leksa 3 kati 3.333 kang bau reksa. Kulitku bantalan syahadat kamu laku iman. Kunciku Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oke, siang hari ini kembali saya ulangi, Irfan Wesi akan membahas tema cara memperbanyak khodam malaikat pada diri kita. Karena apa? Akhir-akhir ini banyak marak konten yang pada gandrung untuk mendeteksi khodamnya, tapi jarang dibahas khodam malaikat. Padahal khodam itu kalau dari bangsa jin, khawatirnya kalau ia ketemu jin yang benar, kalau yang tidak benar bagaimana? Dan itu juga harus ada tata caranya untuk mendeteksi ngakunya jin itu jin fasik atau yang tidak fasik. Ini penting. Karena apa? Khawatirnya khodam kita itu bukannya untuk tambah kita selamat ke hadapan Allah, tambah mencelakakan kita dengan tipu-tipunya. Karena kedustaan jin fasik itu luar biasa. Maka demi tercerahkannya umat, sebagaimana tindak tanduk para nabi dan para rasul, para auliyaul arifin wal ulamaul amilin, begitu juga para wali-wali Allah dan ulama-ulama yang lurus, Irfan Wesi coba menghadirkan biidznillah atas izin Allah, yaitu cara yang lebih aman, yaitu memperbanyak khodam malaikat. Dengan catatan, malaikat ini memang satu, tidak merugikan diri kita, ya, tidak menjadikan dia itu menguasai diri kita, tapi mereka betul-betul membantu kita karena Allah. Jadi daripada gandrung dengan mendeteksi khodam tapi khodam yang tidak jelas, mending nyari khodam yang betul-betul aman,
yang membantu kita dari dunia sampai akhirat. Karena khodam maknanya juga pembantu. Jadi tuannya ya diri kita sendiri. Jangan sampai kebalik, tuannya jadi makmum. Harusnya tuannya manusia itu jadi imam. Malaikat-malaikat itu otomatis jadi makmumnya. Sebagaimana para malaikat bersujud pada nenek moyang kita, yaitu Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, ini penting. Jadi menempatkan khodam itu harus pada porsinya. Ya, jangan sebaliknya, salah niat. Ketika niatnya baik ya salah, akan baik semua. Jika niatnya buruk ya salah konsep. Ini penting ditekankan, niat harus diutamakan. Niatnya bagaimana dulu, nawaitunya bagaimana dulu. Karena niat itu bahasa lainnya itu adalah seperti hulu ledak nuklir. Ya. Ya, jika niatnya itu dilemparkan sesuatu yang baik, maka insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik berupa karbon yang akan menjadi saksi kita kelak di hari kemudian. Amin Allahumma amin. Saksi yang baik, syahadat yang baik. Syahadat itu artinya saksi. Ya, ini penting. Kenapa Irfan selalu tekankan demikian? Karena seperti halnya sahabat Nabi, yaitu salah satu sahabat utama Nabi, Kanjeng Sayyidina Umar bin Khattab, dikelilingi para malaikat sampai diajari malaikat cara untuk memanggil orang sholat, yaitu dengan adzan. Jadi riwayat adzan ini bersumber daripada mimpi dua sahabat Nabi, salah satunya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu beliau diajari oleh malaikat cara memanggil waktu sholat, yaitu dengan adzan. Saking dikepung malaikat banyaknya Sayyidina Umar, sampai Kanjeng Nabi berkata, jika ada Umar lewat di sebuah jalan, maka setan akan melewati jalan yang lain. Ini penting. Jangan sampai khodam-khodam jin itu yang fasik khususnya ini malah menyesatkan kita secara halus. Ya, ayo kita tata niat. Yang gandrung dengan deteksi khodam, mending khodam yang paling menyelamat, yaitu yang bisa lantaran dia ikut mendoakan kita pada Allah. Ini penting sekali, yaitu khodam malaikat. Dalam hal ini dipenghului oleh malaikat Jibril atau Jobrolo. Orang Jawa dulu nggak bisa menyebut nama Jibril, Jobrolo. Tadinya Gabriel. Ya, karena Jibril ini juga ini juga bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Banyak malaikat-malaikat ternyata itu bukan dari bahasa Arab, seperti Harut dan Marut. Itu setelah diteliti para ulama itu juga bukan dari bahasa Arab. Ternyata itu dari bahasa Sanskrit. Di dalam kajian kitab-kitab Sanskerta itu ternyata ada, setelah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, nama malaikat yang bernama Haruta dan Maruta, yang ditulis sebagai Dev Harut wa Dev Marut. Dev itu artinya cahaya. Kalau orang Indonesia bilang dewa, itu bahasa Sanskrit, Sanskerta, artinya cahaya. Karena memang malaikat itu diciptakan dari unsur nur, unsur cahaya. Ya, itu. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau ada yang gagal paham, itu kok Jibril disebut Irfan Wasi Jogorolo, itu dari mana rujukannya? Ya, tadi saya jawab, banyak nama malaikat, salah satunya ya Harut dan Marut, itu ternyata dari bahasa Sanskerta. Ya, yaitu yang dinamakan Dev Harut dan Dev Marut. Ya, wajar karena memang negeri Babylon dulu itu ada persinggungan antara berbagai bangsa. Babylon sekarang itu Irak. Ya, negeri Babylon itu.
Dulu tempatnya sihir di situ. Ya. Ini penting. Jadi kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya, bagaimana Rasulullah mengajari para sahabat untuk memperbanyak khodam malaikat sampai menjadi guru-guru spiritual mereka. Salah satunya peristiwa azan. Konten yang lalu Irfan Wasi sudah ungkapkan riwayat azan. Bahkan Irfan Wasi yaitu membuat sebuah tradisi yang baik. Sebelum melakukan sesuatu, biasanya Irfan Wasi melakukan azan. Karena azan, izin, udun itu artinya kuping atau telinga. Izin ya diserap menjadi bahasa itu menjadi izin. Biiznillah. Nah itu kalau biar akrab, biar yang belum tahu biar tahu. Biiznillah atas izin Allah. Izin, azan, udun itu akar kata yang sama. Bahkan di telinga kita ini ada lafaz Allah. Inilah namanya ayat-ayat kauniyah. Penting ini. Jadi bagaimana telinga kita ini selalu teresapi oleh para malaikat. Ya, Irfan Wasi siang ini akan memberi tips-tips memperbanyak khodam malaikat di diri kita. 1. Sering-sering wudu. Jika memang batal, segera wudu lagi. Syukur-syukur dalam mempertahankan wudu seperti para nabi dan rasul. Ya. Sampai ada sebagian wali itu yang wudunya itu sholat isya, subuhnya masih wudu pakai sholat isya. Ya, ini penting memperpanjang wudu. Selama wudu itu tidak batal, baik wudu zahir maupun wudu batin. Kenapa ada wudu batin segala macam? Ini penting. Contoh, kita udah wudu lahir, tapi ketika kita buka TikTok ada gambar maaf kurang sopan. Ah, ya, itu kadang-kadang bagi orang yang arif, orang hikmah, itu kadang-kadang merasakan itu jadi batal, walaupun belum kentut, walaupun belum memegang alat kemaluan, walaupun belum melakukan peristiwa yang membatalkan wudhu, menyentuh yang bukan mahramnya, tapi bagi mereka itu jadi wudhu lagi, karena khawatir menjadi najis atau batal secara batin. Itulah yang dilakukan oleh para orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah. Dalam rangka apa? Untuk malaikat. Kedua, selain itu apa? Hayati, yaitu ketika momentum azan. Hayati, doa itu dan sebagainya. Ini penting. Lalu ada sholat hajat khusus untuk bagaimana kita dekat dengan para malaikat. Nanti silahkan hubungi dengan Mas Admin. Sholat hajat khusus biar malaikat-malaikat itu dekat dengan diri kita. Lalu sebagaimana Irfan Wasi sudah ijazahkan secara umum kemarin, bacalah surat Al-An'am ayat 1 sampai 3 ba'da sholat maghrib dan sholat subuh. Fungsinya untuk apa? Salah satu fungsinya, tujuannya untuk tauhid pada Allah ya. Fungsinya dijaga ribuan malaikat dari jin-jin yang fasik. Kalau jin yang mukmin nggak ada masalah. Jin-jin yang fasik, yang gampang menyaruh jadi A, jadi tokoh kiai A, jadi wali A, bahkan ngaku sebagai nabi, hati-hati. Ya, penting ini. Jadi bagi spiritualis, ayo bareng-bareng kita robah mindset kita dalam rangka ilmu spiritual, dalam rangka untuk menambah iman akan kuasa Allah dengan tata cara seperti yang Irfan Wasi katakan siang ini. Karena memang banyak yang gandum dengan deteksi khodam. Tapi khodam yang mana dulu kan gitu. Ini penting karena setiap bayi yang baru lahir segera diazani. Tadi Irfan katakan azan, idin, udun. Dan kenapa ngadani itu di bagian telinga? Tadi Irfan Wasi katakan udun itu artinya kuping. Sementara kehadiran kehadiran manusia pertama kali di bumi lewat kelahiran bayi. Maka harus izin pada Allah. Biidznillah, izin pada Allah. Berupa apa? Berupa azan.
Untuk apa? Biar tidak terbalap dengan khodam jin yang fasik. Karena setiap anak Adam lahir pula anak jin. Itulah yang menjadi kembaran diri kita, korin kita. Kalau perlu diislamkan mereka-mereka itu, karena mayoritas non muslim. Ya. Sebagaimana peristiwa Sayyidah Aisyah ketika cemburu pada Kanjeng Nabi. Ya, sampai ditegur Nabi, "Ya Aisyah, engkau ada korinmu." Apa jawab Siti Aisyah? Apakah engkau juga memiliki korin ya Rasul? Ya, cuman korinku ini sudah masuk Islam dan tidak mempengaruhi kecuali mempengaruhi ke Allah kebaikan ya, korin-korin jin. Hati-hati kalau perlu diajak yang muslim karena jahat. Makanya bagi yang gandrung mania, khodam mania jin, hati-hati. Orang Irfan Wesi selalu menghadirkan sesuatu yang beda dalam rangka untuk meluruskan, dalam rangka membaca sesuatu yang belum terbaca. Beribadah menghamba kepada Allah dengan jalan yang terang benderang. Ini penting. Saking pentingnya tadi, bayi pun lahir harus segera diadani, karena Adam identik dekat dengan para malaikat. Oke, dan di telinga, di lafaz Allah. Kenapa Adam tidak di hidung, tidak di mulut, tidak di pusar, tapi di telinga? Inilah udunun. Adam, idin, udun. Akar kata yang sama. Bagaimana dengan pendengaran beliau kepada Allah? Ismail, El itu Allah, Isma itu mendengar. Bagaimana ketika ibunya, seorang yang sudah dewasa, yaitu Sayyidah Hajar, ketika berlari-lari kecil mencari air Safa dan Marwah, tapi seorang bayi yang sudah balik secara rohani, lagi-lagi Irfan Wesi katakan balik secara rohani dengan tidak bosan-bosannya. Silakan yang ngambil balik rohani dari Irfan Wesi ini, lantaran Irfan Wesi silakan siarkan ke seluruh dunia. Seorang yang masih balita yang bernama Ismail waktu itu belum jadi nabi, dengan irhas itu sesuatu keajaiban yang diberikan Allah untuk calon nabi. Dengan pendengarannya diberi pendengaran Allah, akhirnya menjejakkan kakinya, akhirnya timbullah namanya ma'u Zamzam, air Zamzam yang bisa dinikmati setiap ibadah haji maupun umroh sampai hari ini. Ini penting. Inilah balik rohani demi melawan belief system dari jahiliyah barat yang diambil dari tradisi Mesir kuno dan India kuno. Irfan Wesi tidak menggunakan belief system. Secara keajaiban, miracle, belief system juga ada keajaiban. Tapi itu dalam konteks keislaman itu masuk konteks istidrot, bukan ma'unah. Hati-hati. Jadi kalau ada peristiwa ma'unah itu disamakan dengan peristiwa belief system, hati-hati, perlu diurai. Karena ajaran belief system ini sudah menyeruak masuk ke sebagian komunitas santri. Ya, hati-hati. Nanti gak ada beda orang yang wirid ratusan kali, ribuan kali sholat hajat sampai kakinya bengkak-bengkak sebagaimana sholat hajatnya para nabi. Nanti disamain sama yang orang pelatihan yang cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari, gak usah sholat, gak usah apa. Ini dengan keajaiban pikiran sama. Nah, ini bahaya. Inilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Sebagaimana halnya ularnya, sihirnya, ular sulapannya, sihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun yang ternyata ular sulapan dengan ular yang betul-betul mukjizat. Sekilas sama-sama ular, tapi yang satu mukjizat dengan doa, dengan wirid, dengan menyebut nama Allah, zikrullah segala macam. Jangan disamakan walaupun sama-sama ular. Ternyata hakikatnya itu adalah ular trik dan lain sebagainya. Mengandalkan belief system, pandangan orang dikaburkan seolah-olah itu ular. Terus disamakan peristiwa mukjizatnya Nabi Musa, oh sama-sama ular. Gak bisa begitu. Inilah yang saya bilang, Irfan Wesi melawan belief system ajaran jahiliyah kuno yang hari ini dikampanyekan oleh seseorang. Gak bisa. Ini penting, pencerahan.
Ya, tidak bisa disamakan antara maunah dengan istidrak. Ya, penting. Belief system ini tanpa disadari juga mengundang khodam jin yang tidak benar. Walaupun mereka mengaku tidak memakai khodam. Kata siapa? Semua manusia itu ada khodamnya. Mau dipanggil maupun tidak, dia akan datang dengan sendirinya. Kalau khodam yang jahat ya dari setan. Setan nggak usah dipanggil juga datang. Termasuk yaitu bagaimana mereka menyusukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Umpama kita ngomong adat, asal adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, what's the problem gitu. Ini penting. Ya. Penting. Lalu peristiwa selanjutnya apa biar kita untuk tambah khodam malaikat? Yaitu ketika tidur, pakailah tidur dengan cara Nabi. Sebelumnya sholat sunnah dulu, tidur dalam kondisi wudhu. Ya, sebagaimana tidurnya para wali, begitupun tidurnya ashabul kahfi. Insya Allah di kemudian hari Irfan akan membuka rahasia ashabul kahfi dan kehadiran yaitu Isa yang palsu, the false Messiah, yang menggunakan belief system. Penting ini. Irfan Mesih akan selalu mengkampanyekan apa itu ilmu huduri. Kalaupun melihat sebuah khodam dengan konsep yang diajarkan meniru daripada para nabi, yaitu lewat fuad, bukan lewat mata ketiga, yang diabadikan dalam Quran. Maka dabal fuadu maro'a, tiada berdusta mata batin fuad itu yang namanya melihatnya, bukan mata ketiga, bukan cakra mahkota. Yang menurut ajaran Islam di surat Al-Alaq itu disebutkan bahwa ubun-ubun itu tempatnya salah dan dusta. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Inilah belief system. Gak bisa dengan cakra mahkota, tidak bisa. Harus dengan fuad. Maka Irfan Mesih selalu katakan, apa itu pembagian dari klasifikasi namanya kolbu, atau orang menerjemahkan sebagai hati. Sebenarnya kurang pas diterjemahkan hati, jantung lebih pasnya. Yaitu mulai soder, yang paling luar daripada ini, yaitu soder. Selanjutnya lebih dalam lagi namanya kolbu, yang berbolak-bolak itu, membolak-balik itu. Sampai ada doa yang qalibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ada lagi yang lebih dalam lagi, yaitu lintas ketiga yang dinamakan yaitu fuad, yang tadi saya sebutkan ketika ayatnya maka dabal fuadu maro'ah, tiada dusta mata hatinya melihatnya, yaitu mata hati ketiga yang bernama fuad. Yang terakhir yang bernama lub. Maka demi sebuah niat dalam rangka al-muhafadzatu ala qadim sholih wal ahdu bil jadidil aslah, Irfan Mesih tekankan. Irfan Mesih menyitir nama sebuah ilmu gaib versi Irfan Mesih, versi keislaman, bukan ilmu hikmah lebih pasnya, yaitu lebih pasnya ilmu lub. Orang-orang yang dijuluki di Quran sebagai ulul albab, karena kolbu atau orang menerjemahkan hati, walaupun kurang pas hati itu ya, itu yang paling dalam namanya lub. Sebagian sufi mengatakan itu sir. Maka Irfan Mesih selalu menekankan pada sir, pada lub, yaitu saripati kolbu, saripati hati kata orang. Maka mantra wasi-wasi itu sebenarnya bukan mantra main-main, tapi betul-betul tergerak dari sir. Sirullah, rahasia Allah, zatullah, sifatullah, sifate. Kalau Irfan Mesih kan selalu itu, kalau dalam ilmu tenaga dalam kekebalan, wasi-wasi. Nah, hilang dosa kaum lakon itu artinya itu terjemahnya istighfar. Astagfirullahaladzim itu terjemahnya hilang dosa kaum lakon. Ini penting sekali. Inilah yang juga dilakukan oleh Nabi Sam'un al-Ghazi, atau orang barat nyebutnya itu Samson. Itu Nabi Bani Israel yang lurus, itu juga Nabi umat Islam.
yang akhirnya mendapatkan malam 1000 bulan, yang para sahabat Nabi Muhammad sendiri akhirnya iri untuk kebaikan ya, untuk mendapatkan malam 1000 bulan itu. Lagi-lagi malam 1000 bulan berkaitan dengan khodam malaikat, yaitu peristiwa Nabi Sam'un yang terkenal sakti luar biasa, tapi ketika naas oleh pengkhianatan daripada istri yang matanya sempat buta, akhirnya disembuhkan oleh Allah, bergerak untuk kembali untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih berlipat-lipat lagi. Inilah sebuah asar atau bekas-bekas perbuatan Nabi yang bisa kita teladani, salah satunya Nabi, bukan Rasul tapi ya, yaitu Nabi Sam'un atau Nabi Samson, yang membuat Kanjeng Nabi itu tersenyum ketika melihat semua Nabi masuk surga membawa umatnya, tapi ada satu Nabi eksepsi, yaitu Nabi pengecualian, Nabi yang bawa masuk surga tanpa umat karena umatnya saking bandelnya, pemahamannya sulit karena menggunakan belief system. Umatnya dikasih tahu ngeyel, yang ada adalah mulutnya yang duluan daripada hatinya maupun akalnya. Jadi ibaratnya nyinggir dulu, ceplos. Nah, moga-moga kita tidak termasuk yang demikian. Mulutnya dulu belum paham udah nyeplos aja kayak bebek, gitu loh. Tapi kolbunya atau fuadnya atau lubnya atau sirnya itu tidak main karena tidak ada edukasi. Gitu. Moga-moga kita tidak jadi bagian daripada itu. Amin Allahumma amin. Ya, bagi yang suka kajian ini silakan dipakai. Ya, bagi yang tidak suka ya terserah. Inna hudahullah. Yang penting Irfan Rashid sudah menghabarkan, menjelaskan. Ya. Dalam artian kalau ada konten Irfan Rashid seperti ini, jangan mulutnya dulu yang maju daripada kolbunya, daripada akalnya. Enggak dikunyah dulu, ceplos saja kan gitu. Nah, Anda tipikal orang yang bagaimana? Pikir sendiri. Oke. Ini penting. Kajian-kajian yang anti mainstream, yang tidak ternyata setelah dirujuk ternyata ada kaitannya tidak melanggar syariat. Ini penting. Ya. Saking pentingnya khodam malaikat itu sampai Samiri, nama asli daripada Dajjal, itu sampai ketika peristiwa penyeberangan ke Laut Merah itu mengambil jejak malaikat, bekas kudanya malaikat itu, untuk dibikin sebuah keajaiban baru, tapi keajaiban belief system, yaitu dengan menggunakan pikiran tanpa, yaitu hanya menggunakan mulut ceplos, pikiran fuad, membikin patung anak sapi. Akhirnya Nabi Musa yang kholwat ke gunung, ya, demi untuk mendapatkan firman Allah, yaitu Torah atau Taurat, ya, akhirnya menyimpangkan akidah umat Nabi Musa yang sebelumnya sudah dibenahi Nabi Musa. Akhirnya nyimpang gara-gara keajaiban direkod belief system daripada Samiri yang secara licik mengambil bekas tanah daripada Laut Merah, bekas injakan kuda-kudanya para malaikat, khususnya malaikat Jibril, dicemplungin ke emas, segala macam, dibikin patung anak sapi. Ini penting. Akhirnya untuk sebuah pertobatan massal ya disuruh bunuh-membunuh di antara mereka. Maka ilmu belief system itu akhirnya dibuang ke laut. Ini penting. Ya. Penting sekali khodam malaikat ini. Ini ada peristiwa akhirnya terjadi saling bunuh-membunuh sampai segitunya, demi untuk tidak tersesat akidah mereka. Yuk, konten promosi, insya Allah dalam waktu dekat ini akan membuka interaksi. Apa sih itu khodam malaikat? Lebih enak sibuk dengan khodam malaikat. Jangan lebih sibuk saya khodamnya apa, tapi nggak menyentuh malaikat. Masya Allah. Oke ya, di sela-sela acara ini Irfan Wesi mau berkegiatan. Irfan Wesi kasih waktu kurang lebih 5 menit bagi yang bertanya serius sesuai tema. Jadi nggak kemana-mana, sesuai tema bagaimana menambah khodam malaikat pada diri kita. Silakan Irfan Wesi kasih waktu 5 menit. Setelah itu Irfan Wesi mau ada acara.
Coba Mas Admin, ada pertanyaan yang serius? Nama-nama yang jelas aja. Soalnya kadang nama-nama yang hoax itu bukan nama orang, itu setelah Irfan Nafisi cek ternyata followernya nggak ada. Nggak ada ya? Oke, gitu aja. Irfan Nafisi tambahin dikit bahwa khodam malaikat ini penting sekali. Irfan Nafisi tadi dalam pembukaan membaca sebuah mantra atau ruqyah, yaitu malaikat 3 laksa. Irfan Nafisi terjemahan bahasa Indonesia ya. Malaikat telung lekso atau alias malaikat 3 laksa, telung kati, 3 kati. Kati itu ada ukuran tertentu ya, ukuran perhiasan biasanya kati, ukuran ini juga ada, ukuran ini ada, ukuran itu ya, ada ukuran kain juga ada, banyak. Malaikat 3 laksa, 3 kati, telung ewu artinya 3000, telung atus artinya 300, telung puluh telu 33. Yang bekan borokso itu artinya yang menjaga. Jadi jangan gagal paham. Kulit, sebutkan kulit, ada daging, ada otot, ada darah, ada sumsum, ada tulang, ada 6. Ini penting, karena jangan sampai bagian-bagian yang Irfan Nafisi tadi sebutkan, yang ada adalah setan yang menjaganya, yang berwujud seolah-olah baik. Karena setan masuk aliran. Maka Irfan Nafisi tadi katakan salah satunya itu adalah getihku atau darahku, malaikat yang menjaga darahku sebagai petugasnya Allah. Ya, ini penting. Ya, bantalan syahadat, kita berbantalkan syahadat, kita berpandukan syahadat, kemulaku iman. Ya, maka kita berkumur-kumur, lafaz kita, ucapan kita itu laku iman, perbuatan kita itu dengan iman. Kunciku Muhammad, kunciku panutanku yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, an-najmul tsaqib shahibul hujjah sallallahu alaihi wasallam. Baca syahadat tadi sekian kali. Syahadat apa? Syahadatain bukan syahadat ya. Syahadatain dengan syahadat beda. Kalau syahadat itu artinya saksi. Saksi itu juga dalam persidangan itu juga ada. Tapi syahadatain, syahadat tauhid dan syahadatul rasul sekian kali, baca sholawat sekian kali, takbir sekian kali, nginjak tanah bukan tanpa maksud. Jangan nginjak tanah ngapain gitu kan. Itu ya. Itu kaitannya tadi untuk menciptakan bagaimana energi listrik yang ada di bumi itu biar tidak bernegatif. Karena bumi itu dulu yaitu Azazil sempat turun ke bumi duluan. Ya, kalau nggak dinetralkan dengan energi khodam malaikat, maka bumi itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Bukan buminya, tapi gangguan-gangguan jin yang ada, jin yang fasik yang mengganggu manusia. Ini perlu digertakkan, perlu diinjakkan ke bumi. Ini penting. Ya. Makanya kabel listrik segala macam itu kalau ada biasanya grounding ke bawah. Ini bukan tanpa dasar. Gitu aja. Insya Allah nanti malam kita, kalau belum ada interaksi, kita bikin interaksi. Cara untuk menambah khodam malaikat. Ya, karena banyak sekarang itu konten yang lagi rame, khodam gak diuraikan seperti Irfan Nafisi uraikan. Begitupun ya, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian live TikTok siang hari ini ya. Dan insya Allah doakan Irfan Nafisi untuk selalu semangat, selalu sehat, mencerdaskan kehidupan umat. Kalaupun menggunakan adat yang tidak bersandi syarak yang bersandi kitabullah. Ya, biar gak gagal paham, biar gak sekali lagi mulutnya yang duluan yang maju. Ya. Tapi menggunakan rasa, akal baru ngomong. Oke, maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah, ya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari Irfan Nafisi karena manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sifate wasi.
ilang ngono dosa kang wis kelakon. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.